Guys, hari ini aku ke Museum Wayang Beber Sekartaji yang ada di Gang Pancasila, Kanutan, Sumbermulyo, Bambang Lipura, Bantul. Kita akan melihat bagaimana kondisi situasi daripada Museum Wayang Beber Sekartaji yang dirintis dan dimiliki oleh Mas Indra Suroigeno ini. Mas Indra ini masih muda sekali loh, baru sekitar umur 34 tahun nih. Tapi semangatnya untuk menjaga dan mempertahankan peninggalan seni dan budaya yang bersangkutan sangat tinggi. Jadi inilah situasi museumnya yang disebut dengan Sekartaji. Jadi Museum Wayang Beber ini didirikan oleh Mas Indra Suroigeno, kemudian diresmikan oleh Pak Suharsono, Bupati Bantul. Jadi kawan-kawan tak himbau untuk datang ke Museum Wayang Beber Sekartaji yang hanya di pinggiran Jalan Samas lah, nggak jauh dari kota Bantul. Di depan museum ada patung sapi yang disebut Nandi. Sebelum kita lihat ke dalam, kita saksikan dulu pemandangan di rumah gebyok ini. Kebetulan saya disambut malah luar biasa oleh Mas Indra ini. Jadi beliau ini pria asli Jogja sih Mas. Asli Bantul dan terinspirasi dari kakeknya tampaknya beliau. Jadi inilah yang terdisplay di museumnya Mas Indra ini. Iya, ini cukup menarik. Jadi teman-teman yang belum pernah mengetahui lebih dalam mengenai wayang beber, silakan datang ke museum Mas Indra ini. Di sini suasananya sejuk. Yang membedakan antara wayang kulit atau wayang beber ini terutama di objeknya. Ini menggunakan semacam kertas atau kain. Kalau wayang kulit kan sosok. Jadi di dalam satu lembar kain itu nanti bisa menceritakan beberapa adegan dalam bentuk lukisan-lukisan. Jadi nanti kalau kawan-kawan mau lebih detail tahu, itu silakan buka di YouTube-nya Mas Indra di Museum Sekartaji. Di situ akan lebih detail. Kalau saya hanya sebagai pengagum dan ingin tahu lebih banyak mengenai keadaan museumnya. Nah, ini ada yang sangat mahal berupa Al-Quran kuno yang tintanya dari emas. Kemudian yang ini adalah babat Cirebon. Kemudian kita pernah mendengar adanya Sota Soma. Nah, ini di sini ada juga. Ini ya, yang menceritakan mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Jawa nyebutnya Sota Soma. Guys, ini yang saya lihat ini bukan hanya sekedar papan semata, tapi ini punya arti. Kalau kita lihat di sini ini adalah kalender untuk masa 100 tahun loh. Tapi bacanya bagaimana? Tentunya ini perlu ahlinya ini, Mas Indra nanti yang akan tahu. Makanya pada datang kemari, ini peninggalan leluhur yang perlu dijaga loh. Kita jangan hanya sekedar mengenal Libra, Capricornus gitu, tapi di sini juga punya cerita-cerita yang unik yang terkait sama seni dan budaya Jawa. Dan ini kalau kita lihat, ini adalah bunga kamboja yang dikeringkan, kemudian nanti diolah menjadi bahan minuman. Namanya Ngasem Sekartaji. Cuma sayang produknya saat ini habis, jadi kita tidak bisa tunjukkan. Tapi ini
Yang jelas bahan untuk membuat minuman. Jadi ini yang sudah dimasukkan di dalam kemasan. Mungkin beberapa kawan pernah melihat ini ada di mana, tapi kalau di luar museum sini pasti harganya lebih mahal. Jadi kita beli aja di tempat asalnya di Museum Sekartaji ini. Jadi ini teh ngasem Sekartaji. Wow, luar biasa loh. Kita perlu coba ya. Dan ini kita baca ada ruang palon atau penyimpanan. Nah, sebetulnya ini adalah pengunci daripada ruangan yang dulu namanya kandang kebo, tapi ini ada seloroannya, penguncinya. Dan di dalamnya kalau kita lihat ini ada wayang, ini paling depan, ini ada wayang gambyong. Itu dulu kan selirnya dalang, jadi selirnya dalang. Pasti punya satu wayang gambyong, itu simbol istrinya sang dalang. Wayang gambyong itu simbol istri dari dalang. Ini lukisan wayang beber spiritual yang mengisahkan bahwa suatu kehidupan terkait masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, kita lihat ya. Ini jagat suwung. Suwung itu kosong. Jagat itu dunia kosong. Iya. Jadi filosofi ini alam itu ada tetapi ya tidak ada. Jadi ini ini kelas tinggi ini. Kelas tinggi ini. Wih, luar biasa ini. Dan ini guys, ini saya ambil gambar. Ini wayang beber pada masa sebelum Wali Songo. Jadi sosoknya itu masih berwujud manusia. Tapi manakala kalau di era Wali Songo itu kan manusia sudah mulai disamarkan di dalam gambarnya karena tidak boleh berwujud manusia utuh. Jadi sudah berbeda. Bisa disaksikan lagi ya. Kita lihat ya. Nah, kalau ini kan wujudnya masih persis manusia. Kalau yang ini sudah tidak begitu nyata. Itulah yang membedakan. Ini salah satu karya dari gurunya atau salah satu orang yang pernah dituakan untuk ilmunya dari Mas Indra, yaitu Mbak Hermin Istiariningsih atau dikenalnya Mbak Ning. Mbah Ning. Ini cerita apa ya? Itu Nawang Wulan yang diambil selimut. Nawang Wulan? Agar nggak bisa naik ke... Wih, Nawang Wulan tuh dibantu ada ya dokter hewan? Iya, disendang. Ini ada sebuah cerita lukisan wayang yang membeberkan spiritual yang mengisahkan sebuah mimpi yang dialami seseorang dan akhirnya terjadi dalam dunia nyata pada kehidupannya. Indra Suro Inggeno. Kabeberaken cariyosipun kidung peksi. Wah, ini orang-orang yang nggak tahu bahasa Jawa harus buka Google dulu ya. Kidung peksi ini kalau saya artikan nyanyian burung, karena peksi itu burung, kidung itu nyanyian atau tetembangan lah. Dan ini adalah bahan cerita. Ini kalau digelar bisa panjangnya 100 meter lebih nih. Jadi ini digulung. Teman-teman yang penasaran dengan isi ceritanya, nanti silahkan datang ke Sono Budoyo. Ada sedikit cerita di sana nanti pagelaran Mas Indra mengenai wayang beber ini. Jadi beliau akan mendemonstrasikan mengenai pertunjukan wayang beber di Sono Budoyo di dekat titik nol, Jogja. Di salah beberapa topeng untuk melengkapi pertunjukan barangkali. Ini apa istilahnya, kalau boleh saya sampaikan secara awam, ini lukisan tapi masih dalam bentuk bahan kuno nih, warna alami. Ini menceritakan sebuah candra sengkala tahun Jawa yang menyeratkan angka tahun 1614 Jawa. Dan kalau kita lihat ke sebelahnya ini menceritakan mengenai geger pecinan. Geger pecinan. Tapi ini simbol dari tahun 16177 kan simbolnya Pas Kartosuro gitu, karya seni. Karya seni ini dibuat menyebutkan keadaan Kartosuro.
Dan sekarang saya akan masuk ke bangunan di sebelahnya, yaitu yang disebut dengan ruang sabdo. Oh iya, ada tulisannya ruang sabdo atau ruang pagelaran. Ruang pagelaran. Kita akan lihat ke dalam ya. Nuwun. Langkung. Ya, ini ada tulisan Sentong Simbah. Sentong itu kalau di dalam bahasa Jawa itu kan kamar. Kamar. Biasanya kalau kamar Jawa itu ada sentong tengen, sentong tengah. Nggih, ngaten nggih. Ini sebagian alat pada hari ini ada di Sono Budoyo karena akan dipergunakan untuk pagelaran di sana. Jadi kawan-kawan yang ingin mengetahui peralatan lebih jauh dari Mas Indra atau Museum Sekartaji bisa datang di Sono Budoyo. Biasanya alatnya lebih banyak ini. Bisa dikira-kira ini ada alat musik, kemudian dalangnya itu nanti berada di tengah menghadap ke gambar. Jadi cara menyajikannya itu nanti sang dalang menggunakan stick akan menceritakan isi daripada gambar. Seperti itu. Di sana ada gong. Wah, ini kalau di sini sehari aja nggak cukup nih. Kalau mau tahu lebih banyak nggak cukup nih. Ini mengenai Ki Ageng Mangir, bisikan tombak baru kelinting. Kalau nggak salah Ki Ageng Mangir itu selain beliau sebagai menantu daripada Panembahan Senopati, tapi juga sebagai musuh karena beda beda pandangan. Dan yang ini adalah kabeberaken cariyosipun Raden Panji Barang Kentrung. Barang itu ngamen. Kentrung itu semacam jadi kentrung itu istilahnya alat-alat barang lah. Guys, ini lukisannya wah, lukisan hebat loh ini. Tidak sembarangan semua pelukis bisa loh ini. Ini teman-teman pasti tertarik ini, penasaran dengan isi daripada video ini. Yang jelas Museum Sekartaji itu museum yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan cerita-cerita sejarah pewayangan beber. Oke guys, sepertinya cukup sampai di sini. Kita ikuti pagelaran dari Mas Indra mengenai wayang beber ini. Jangan lupa datang ke Jalan Samas nih lokasinya. Kanutan kalau nggak salah ya, di Kanutan Bambang Lipuro, Bantul. Guys, ini saya berada di Sono Budoyo, ingin melihat pertunjukan wayang beber yang diprakarsai oleh Mas Indra Suroinggeno selaku dalang, dan juga dia adalah pendiri sekaligus pemilik Museum Wayang Beber Sekartaji. Kita lihat, ini nampaknya bantal-bantal ini adalah sebagai tempat duduk, unik sekali. Jadi ini adalah tempat duduk. Jadi wayang beber ini adalah pertunjukan yang unik karena wayang beber itu sebetulnya lebih tua, lebih dahulu dibanding wayang kulit atau wayang setelah era candi. Ini penabuhnya ada 1, 2, 3, 4. Penabuhnya 4. Dan yang tempuh ini adalah Mas Indra Suroinggeno. Ini pertunjukan belum dimulai, baru persiapan. Karena pada hari ini kebetulan turun hujan besar, sehingga penonton agak tertahan di jalan. Ini ruangannya sangat nyaman loh, karena tempat duduknya aja
seperti Premiere kalau kita di XX1, malah lebih nyaman. Ini adalah gambar pembuka, jadi sebagai pendahuluan sebelum pertunjukan. Lebar. Menyampaikan ceritanya. Yang sekarang memegang layar kuning itu adalah Mas Indra, dan kemudian di sebelah kanannya adalah Mas Yanto. Jadi dalang pada hari ini adalah Mas Yanto. Jadi Mas Indra itu memberikan satu estafet dan tentunya pendampingan. Pertunjukan malam hari ini diselenggarakan di Museum Sono Budoyo. Dan yang paling menarik juga, ini tempat duduknya seperti bantal. Jadi ini benar-benar eksekutif ini. Nyaman sekali, mau berapa jam saja pasti akan tahan.
Jadi cerita sudah dibeberkan. Setelah selesai maka layar digulung kembali sebagai pertanda bahwa pagelaran telah selesai. Kita lihat jadi beber selesai. Sampai ketemu di pertunjukan berikutnya.